Halo guys, masih bersama gua Agung Nugroho. Kali ini gua akan membahas suatu uh, knowledge atau pengetahuan tentang pasar konsumen. Gimana definisi, habis itu langkah-langkahnya, ya, cara-caranya. Di pasar konsumen ini, saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis perilaku dan preferensi. Pasar konsumen adalah kunci kesuksesan setiap bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan membahas definisi, analisis, proses, dan contoh perilaku konsumen dari berbagai sumber yang berbeda. Di slide pertama ada pasar konsumen secara pengertian dan pentingnya. Yang pertama, pengertian pasar konsumen, yaitu pasar konsumen merujuk pada kelompok individu yang membeli produk atau jasa untuk kepentingannya secara pribadi. Lalu yang kedua, ada pentingnya memahami pasar konsumen. Dengan memahami pasar konsumen ini, bisnis dapat dikembangkan ya secara strategi pemasaran yang sangat efektif dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Lalu ada analisis pasar ya, pendekatan ya, dan metode. Di sini dalam metode dan pendekatan itu ada 3 aspek ya. Yang pertama dari metode analisis pasar konsumen, yaitu ada analisis data sekunder, survei dan wawancara, observasi perilaku konsumen. Nah, selanjutnya ada di samping itu ada pendekatan analisis pasar konsumen, pendekatan psikologis, pendekatan sosial dan budaya, pendekatan ekonomi. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya ada proses pembentukan perilaku konsumen. Ada 3 aspek juga ya di dalam slide ini, yaitu pemikiran yang untuk mengenal, pencarian informasi, dan pemilihan serta pembelian. Lalu selanjutnya ada contoh perilaku konsumen dari 5 sumber yang berbeda, yaitu konsumen membeli pakaian melalui toko online dengan mempertimbangkan penawaran, ulasan pelanggan, dan kecepatan dalam pengiriman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada berbelanja saat diskon besar-besaran ya. Konsumen itu berburu diskon secara besar-besaran itu di pusat perbelanjaan untuk mengambil keuntungan dan penawaran dari harga yang terbaik. Lalu ada media sosial yang ketiga, yaitu banyak pengguna media sosial itu yang membagikan ulasan produk dengan teman-teman mereka dan memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman pribadi mereka dengan produk tertentu ya, atau produk yang pernah dia beli. Lalu ada fokus group ya, yaitu konsumen mengikuti sesi diskusi kelompok untuk dapat memberikan pendapat ya tentang produk yang sedang dikembangkan. Lalu ada berbelanja rutin di supermarket yang terakhir. Konsumen biasanya membeli barang kebutuhan ya, kebutuhan sehari-hari dengan meninjau promosi di supermarket atau memilih merek ya yang paling sesuai. Lalu di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Yang pertama itu ada faktor internal ya, atau pengaruh internal ya. Nah, habis itu kedua nih ada pengaruh eksternal. Lalu yang ketiga juga ada pengaruh situasional ya. Di sini di dalam kesimpulan ini ada dua faktor, yaitu implikasi dan rekomendasi. Yaitu yang pertama implikasi bisnis, yaitu mengenali perilaku konsumen dapat membantu bisnis ya dalam menyusun strategi yang sangat lebih efektif ya kalau menurut saya, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.
Lalu yang kedua itu ada rekomendasi praktis ya. Para pemasar harus melibatkan konsumen dalam proses pengembangan produk yang menyediakan pengalaman yang sesuai dengan preferensi mereka. Ya, jadi itu tadi uh, yang sudah kita bahas tentang pasar konsumen ya. Jadi pelajari, ditelisik, lalu mainkan. Insya Allah kedepannya Anda bakal menjadi orang sukses. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Sekian, terima kasih.